Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan program dan desain diklat sumber daya manusia. Sebelum ke materi, perkenalkan saya Reza Prasna Betari sebagai moderator. Selanjutnya, apa yang akan kita bahas yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pengertian pelatihan atau diklat. Dua yaitu langkah-langkah penyusunan program pelatihan. Pengertian pelatihan atau diklat. Pelatihan karyawan merupakan aktivitas manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang penting. Ketika permintaan pekerja berubah, kemampuan karyawan pun harus berubah. Menurut Dessler, pelatihan adalah proses mengejar karyawan baru atau yang ada sekarang. Keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan bertujuan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan potensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu langkah penyusunan pelatihan. Menurut Gomez, dalam pelaksanaan program pelatihan, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan. Tahap tersebut yaitu yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan. Penentuan kebutuhan pelatihan adalah tahap yang cukup sulit untuk menilai kebutuhan-kebutuhan pelatihan bagi pekerja yang ada daripada mengorientasi para pegawai baru. Tujuan dari penentuan kebutuhan pelatihan ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui dan atau menentukan apakah perlu atau tidaknya pelatihan dalam penentuan kebutuhan pelatihan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Tuti Widiawati, akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Pada tahap ini, terdapat 3 macam kebutuhan pelatihan, antara lain 1. General Treatment Need, yaitu penilaian kebutuhan pelatihan bagi semua pegawai dalam suatu klarifikasi pekerjaan tanpa memperlihatkan data mengenai kinerja dari seorang pegawai tertentu. 2. Observed Phenomena Discrepancies, yaitu jenis penilaian yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap berbagai permasalahan wawancara, daftar pernyataan, dan evaluasi atau penilaian kinerja, dan dengan cara minta pada pekerja untuk menguasai sendiri hasil kinerja sendirinya. 3. Future Human Resource Needs, yaitu jenis keperluan pelatihan ini tidak berkaitan dengan ketidaksesuaian kinerja, tetapi berkaitan dengan sumber daya manusia untuk waktu yang akan datang. 2. Desain program. Ketetapan metode pelatihan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Identifikasi mengenai apa yang diinginkan agar para pekerja mengetahui dan melakukan. Terdapat 2 jenis sasaran pelatihan, yaitu Knowledge-Centered Objective, yaitu berkaitan dengan pertambahan pengetahuan, dan Performance-Centered Objective, mencakup syarat-syarat khusus seperti penilaian, pengetahuan, perbaikan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah penyusunan pelatihan. Yang A, jenis pelatihan terdiri dari 2 jenis pelatihan, yaitu jenis pelatihan umum dan pelatihan khusus. Jenis pelatihan umum meliputi keterampilan komunikasi program dan aplikasi sistem komputer, layanan pelanggan, pengembangan eksekutif, pengembangan dan keterampilan manajerial. Jenis keterampilan khusus meliputi keterampilan pekerjaan dasar, kreativitas, pendidikan konsumen, tata kelola, keterampilan wawasan produk, etika, kemampuan membangun tim. Yang ketiga, latihan pengalaman. Karyawan berpartisipasi dalam permainan peran, simulasi, atau jenis pelatihan yang melibatkan tatap muka langsung. Yang keempat, manual atau buku kerja.
karyawan menunjuk pada buku pelatihan dan manual untuk mendapatkan informasi. Sekian dari saya. Ini saya akan menjelaskan tentang langkah penyusunan pelatihan. 5. On the job training dan off the job training. Metode pelatihan on the job training atau OJT dan off the job training atau OFJT adalah metode pelatihan yang dilihat dari segi tempat pelatihan. A. On the job training yaitu pelatihan langsung pada jabatan, bertujuan mengenalkan secara langsung pada trainee tentang seluk-beluk tugas tersebut. Metode OJT cocok bagi pelatihan karyawan baru, karyawan magang, dan apresiasi penggunaan teknologi baru dan karyawan yang baru dipromosikan pada jabatan baru. B. Off the job training ditunjukkan bagi peningkatan kemampuan, keahlian yang tidak terkait dengan job secara langsung, tetapi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas. Dan di sini ada langkah penyusunan pelatihan. 3. Evaluasi program pelatihan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menguji apakah pelatihan tersebut efektif dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan suatu program pelatihan. Dikatakan berhasil apabila trainee mampu mengikuti pelatihan dengan baik dan dapat menetapkan keahlian barunya dalam tugas-tugasnya, sehingga terjadi peningkatan kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Maka program pelatihan yang efektif adalah program pelatihan yang membawa hasil positif sehingga mampu meningkatkan kinerja, baik itu kinerja individu maupun kinerja organisasi. Program pelatihan yang efektif akan membawa banyak keuntungan bagi peserta pelatihan. Keuntungan tersebut antara lain trainer akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan peralatan dan sistem kerja baru. Peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan yang langsung berasal dari sumbernya, sehingga mendapat kesempatan untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah kerja yang nyata. Terima kasih.